Pteridophyta atau paku. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat ya, kita semua sehat. Mudah-mudahan sukses semuanya, semakin semangat belajarnya, dan juga nanti kelas 3 ibu lain kalian masuk PTN dengan jurusan yang dicita-citakan. Amin. Berdoa mulai. Ini Pteridophyta. Pteridophyta disebut juga tumbuhan paku. Nah, lihatnya tumbuhan paku. Nggak tahu nih awalnya kenapa disebut paku ya. Tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini biasanya dia itu tumbuh di hutan-hutan ya, di tempat yang lembab sama kayak lumut. Nah, sebentar. Tumbuhan paku ini dia kan plantae. Berarti dia punya semua ciri yang dimiliki oleh plantae, misalnya klorofil ya. Lalu dia itu bisa berfotosintesis, eukariotik, multiseluler punya. Nggak ibu sebutin lagi ya, karena ini ciri khususnya yang akan disebutkan, begitu ya. Jadi sebenarnya dia punya ciri umum yang dimiliki plantae sama kayak biofita. Yang ada Aido dan Adna. Halo. Iya. Satrio, Maidira, oh ya mau off cam katanya ya. Sama Rara ayo dinyalakan. Nah, ciri-cirinya apa aja nih tumbuhan paku? Cirinya yang khusus dimiliki oleh tumbuhan paku. Nah, kalau pada lumut masih tracheophyta. Nah, kalau paku sudah tracheophyta. Tracheophyta ini artinya punya pembuluh angkut. Jadi dia punya xilem dan floem. Kalau lumut kan nggak punya, ya. Sedangkan kalau paku punya. Lalu kalau lumut itu peralihan dari talus ke kornus, ya, atau kebanyakannya talus ya. Kalau ini dia itu sudah kornus. Sekarang ibu mau tes coba. Masih ingat nggak apa arti kornus? Bisa dibedakan bu akar, batang sama daun. Pintar Zaki, bisa dibedakan akar, batang dan daunnya, atau disebut juga sejati ya. Satrio dan Maidira, halo. Fungi beda, bukan plantae dia ya. Kalau fungi masih talus. Oh, Rara kenapa? Oh iya. Oke, ya kayaknya wifi-nya ya Rara, boleh matiin. Ya. Nah, kornus itu betul. Jadi akar, batang, dan daunnya bisa dibedakan atau sejati. Selanjutnya, tumbuhan paku, dia itu memiliki akar, disebut akar ya, sudah disebut akar kan, kalau lumut itu masih rhizoid ya. Akarnya serabut, lalu dia juga punya daun. Nah, daunnya ini, jangan dulu daun di bawah, soalnya ini nanti dibagi-bagi. Nah, dia itu punya batang yang menjalar di bawah tanah atau rizom. Jadi rizom itu kayak jahe-jahean ya. Dia itu batang menjalar di bawah tanah. Nanti ibu gambarin rizomnya seperti apa. Lalu dia itu punya circinatus. Circinatus ini adalah daun muda yang menggulung. Jadi pada saat muda daunnya menggulung. Sering disebut ekor monyet. Mirip ekor monyet. Selanjutnya dia itu memiliki daun. Nah, daunnya ini ibu bagi berdasarkan ukurannya. Daunnya ada dua. Ada mikrofil
Daunnya ada dua. Ada mikrofil. Mikro artinya kecil, fil itu daun. Dan makrofil. Makro artinya besar. Jadi ini ukurannya kecil, kalau ini ukurannya besar. Itu berdasarkan ukuran. Lalu daunnya ada dua jenis daun berdasarkan fungsinya. Yaitu ada yang disebut tropofil dan sporofil. Tropofil ini disebutnya steril atau mandul. Jadi kalau di biologi steril itu mandul. Lalu kalau sporofil dia termasuk daun fertil atau subur. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan fotosintesis. Oh ya Bu, kameranya Bu. Oh, kameranya? Kurang kelihatan yang dikiri. Oh, maaf. Iya. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang tropofil ini berhubungan dengan makanan untuk fotosintesis. Sedangkan yang sporofil berhubungan untuk reproduksi, ya. Nah, jadi yang ini berhubungan dengan sifat vegetatif, kalau yang ini berhubungan dengan sifat generatif. Nah, yang daun tropofil ini warnanya lebih hijau dan letaknya ada di bagian atas. Sedangkan yang ini lebih pucat dan letaknya ada di bagian bawah. Nah, misalnya gini. Ketika kalian melihat daun, kan daun itu ada dua sisi ya, bagian atas sama bagian bawah ya. Nah, bagian atasnya itu tropofil, lebih hijau. Ketika kamu balikin, itu bagian bawahnya sporofil, ya. Nah, itu seperti apa sporofil? Nah, Ibu gambarin ya. Jadi struktur tanaman paku itu seperti ini. Jadi strukturnya, misalnya ini adalah tanah. Nah, dia memiliki rizom, batang yang menjalar di bawah tanah seperti ini, heja-heja. Lalu di sini ada akarnya. Nah, di sini muncul daun. Nah, daun muda yang menggulung itu kayak monyet. Nah, kayak gini. Lalu dia itu memiliki daun seperti ini. Nah, kalau daunnya lihat dari bagian atas itu lebih hijau. Kalau daunnya di bagian bawah, ya misalnya ini daunnya dibuka. Nah, daunnya itu kita balikin, itu ada kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini seolah-olah ada dua daun, padahal sama, itu daun yang sama, tapi dibalikin gitu ya. Jadi yang ini namanya daun sporofil ya. Ini di bagian bawah. Bagian bawah sporofil, yang ini bagian atas yaitu tropofil. Ya. Nah, ini adalah Circinatus. Lalu ini adalah rizom. Lalu ini adalah akar serabutnya. Nah, kira-kira ini strukturnya. Selanjutnya ini cirinya juga ya, masih cirinya. Tumbuhan paku ini mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari fase seksual atau seksualnya dari vegetatif ke aseksual, ya. Ke aseksual atau generatif. Aseksualnya sporofit ya. Gametofit ke sporofit aja. Nah, ini ada fase dominannya. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan bahwa tumbuhan lumut itu fase dominannya gametofit ya, ingat nggak? Lugal. Nah, spor kalau paku sporofit ya fase dominannya. Ingat fase dominan tuh makroskopik atau lebih besar, mudah dilihat dan usianya panjang ya. Gitu ya. Yang ini spor. Oh, berarti fase dominannya adalah ini fase sporofitnya. Ya. Yang fase yang makroskopik. Oh, ini yang dominan. Oh. Jadi dominan tuh cirinya
makroskopik, lalu usianya panjang dan mudah dilihat. Gitu. Atau ini ya. Nah, makroskopik dan mudah dilihat sama aja sih kan. Dia itu mudah dilihat kenapa? Karena makroskopik gitu ya. Nah, metagenesisnya seperti apa? Metagenesisnya nih. Kalau si lumut kan ingat ramaldes ya. Nah, kalau paku ini beda dikit. Kalau paku ratazipas ya. Sekarang satu-satu. Ra berarti spora ya. Ta berarti protalium. Nah, kalau lumut protonema ya. Nah, soalnya ini sering sekali diinin sama lumut. Nah, ini ada strip. Kalau ada strip, sama ya waktu itu juga di lumut ada strip, itu pasti dibagi dua. Protalium ada yang menghasilkan alat kelamin jantan atau anteridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Jadi anteridium ini jantan, archegonium ini betina. Selanjutnya, kalau jantan dia menghasilkan sperma, ya alat atau sel kelamin jantan. Jadi ini menghasilkan sperma, anteridium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum nanti akan berfertilisasi menjadi zigot. Lalu ada paku. Dan S-nya sporanium. Nah, kalau di lumut adanya sporogonium, ya. Kali ini nggak ada sporogonium, adanya sporanium. Nah, sporanium ini nanti akan menghasilkan spora kembali. Gitu. Nah, ini untuk ininya set kromosomnya. Kalau spora itu N, haploid, protalium M, anteridium M, sperma N, archegonium N, ovum N plus N menjadi zigot itu pasti 2M. Dimanapun zigot 2M, manusia dimanapun. Sporanium juga 2N, nanti 2N menjadi N, berarti dia membelah secara meiosis. Ingat, pembelahan meiosis itu pembelahan yang setengahnya. Kalau si induknya 2N, ketika membelah secara meiosis menjadi M setengahnya, gitu ya. Kalau mitosis sama 2N tetap 2N. Gitu. Ngerti sampai sini? Tahu yang ramaldes ada ada. Ramaldes, spora, protonema, lumut. Ini ada strip, anteridium, archegonium, sperma, ovum, berarti jadi zigot, Z kan? Zigot, embrio, sporogonium. Gitu. Itu mah lumut, ya? Kamu tuh masuk kan lumut? Masuk, cuma enggak ini. Ya ingat aja. Soalnya ini sampai kelas kalian kelas 12 UTBK ini ada. Jadi jangan sampai lupa ya. Lumut ramaldes, kalau aku ratazipas gitu. Ya. Oke. Ini sangat membantu sih. Aku mau nanya, Bu. Oh, saya apa? Itu kan yang abis paku kan sporanium. Kalau yang lumut kan sporogonium ya, Bu. Perbedaannya kenapa? Pertanyaannya bagus. Sporogonium itu sel induk spora, ya. Jadi seolah-olah dia itu sebelum jadi spora harus ada sel induk dulu. Sebenarnya semuanya itu pasti ada sel induknya, ya. Ketika mau membelah pasti ada sel induknya, gitu. Cuman untuk lumut itu tidak disebutin sporogonium, gitu, karena perbedaan struktur, gitu, struktur dan komposisinya seperti itu. Kalau ini langsung aja sporogonium. Sebenarnya si lumut juga punya sporogonium, tapi memang jarang disebutin. Yang disebutnya sporogonium, gitu, ya. Ini nggak disebutin sporogoniumnya, langsung saja sporogonium. Nah, kalau si lumut kan dua-duanya sporogonium punya, sporanium juga punya. Jadi seolah-olah kalau si mah si pakunya ini bisa langsung menghasilkan, nggak usah pakai sel induknya, gitu, ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, ini ingat ya. Lalu kan metagenesis itu fase yang
Atau pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit. Nah, gametofit itu ingat yang menghasilkan gamet itu sperma dan ovum. Berarti rata. Rata ini termasuk gametofit. Oke? Gametofit. Berarti mulai dari spora sampai sperma ovum itu gametofit. Atau disebut juga seksual. Kalau zipasnya ini fase sporofit. Sporofit itu menghasilkan spora atau aseksual. Ya, berarti mulai dari zigot, akusporangium, dia menghasilkan spora berarti sporofit, aseksual gitu ya. Nah, yang kita sering lihat itu pakunya, benar nggak? Kita sering lihat tumbuhan pakunya yang ini. Nah, pakunya ini berada di fase sporofit, makanya disebut dominan fase sporofitnya, gitu ya. Kalau lumut dulu kan di atasnya yang sering kita lihat, ya di bagian gametofitnya. Kalau ini bagian sporofitnya, gitu. Itu bedanya, ya. Ingat aja lubang paspor. Ya. Nah itu sudah apa itu? Ininya metagenesisnya. Selanjutnya Ibu akan menerangin yang klasifikasinya. Ya klasifikasi betul. Tapi masih ada yang kelewat. Oh, strukturnya ini ya. Perhatikan. Ini ya strukturnya ini Ibu perbesar. Nah, ini satu bagian gini, satu bulatan gini, ini namanya sorus ya. Ini namanya sorus. Nah, si sorus ini kalau bergerombol lebih dari satu, nah ini dari sini sampai sini, namanya adalah sori. Jadi, sorry ya. Jadi kalau di biologi, kalau belakangnya US atau UM, nih, ya misalnya paramecium, nah UM belakangnya atau ini US, itu artinya satu, gitu kalau biologi. Nah, tapi kalau belakangnya I, ya, itu berarti banyak, gitu. Kalau di biologi gitu ya. Misalnya bakteria itu berarti banyak. Tapi kalau bakterium belakangnya nah berarti itu bakterinya satu, gitu ya. Jadi kalau belakangnya I atau A itu berarti banyak. Nah sekarang Ibu mau perbesar bagian sorusnya ini, ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini ada daun ya, daun yang sporofilnya. Beda ya sporofil sama sporofil. Kalau belakangnya fil berarti daun, kalau fil berarti itu fase. Nah, misalnya gini, ini perbesar Ibu. Yang ini satu gininya ini adalah sorus. Nah, dari sini sampai sini namanya sori. Atau misalnya lebih dari satu aja itu disebutnya sori. Nah, si sorus ini kalau Ibu perbesar lagi, sorusnya itu ya, ini misalnya Ibu potong sama Ibu potong. Nah, sama Ibu potong ini tuh si daunnya. Ini sorus itu dia memiliki kayak payung pelindungnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi apa itu sorus? Sorus adalah kumpulan sporamium. Kumpulan sporamium. Apa itu sporamium? Sporamium adalah kotak spora. Jadi sporamium itu kotak spora. Nah, kalau dari sini sampai sini adalah sorus. Nah, ini satu bininya, ini adalah sporamium. Apa itu sporamium? Sporamium itu adalah kotak spora atau bisa disebut kumpulan spora. Nah, satu kotak spora ini ya, Ibu perbesar lagi. Satu kotak sporanya seperti ini. Kayak kalau kalian pernah lihat buah sukun, pernah lihat nggak? Nah, kayak gini. Ya, nah ini sporamium. Ini sporamium. Si sporamium ini ketika dia sudah matang, ya sudah kering, dia akan mengeluarkan atau akan pecah dan mengeluarkan spora. Nah di dalamnya ini ada spora.
Gitu. Kan ini sporanium untuk menghasilkan spora. Jadi ini adalah sporanium. Dan spora ketika nempel di tempat yang lembab, ya. Jadi ini habitatnya lembab ya. Boleh ditambahin misalnya sini. Jadi habitat paku itu sama kayak lumut, dia itu di tempat lembab. Nah, jadi kalau sporanya nempel di tempat lembab, dia akan tumbuh menjadi protalium. Kalau lumut kan menjadi protonema, nah ini protalium. Kelihatan tuh kan? Oh, di sini tuh. Terus itu tuh di situ. Nah, biasanya nggak itu di situ. Kamu bisa. Ya. Lalu yang ini apa nih? Nah, yang ini pelindungnya. Jadi kalau paku dia punya pelindung sorus atau indusium. Jadi indusium ini adalah pelindung sorus. Hanya paku yang punya, yang lainnya nggak punya, gitu. Ya. Jadi dia kayak payung untuk melindungi sorus. Jadi satu sorusnya ini terdiri dari indusium, beberapa spora bisa sampai 10, beberapa sporanium gitu. Dan sporaniumnya itu masing-masingnya memiliki ratusan spora di dalamnya gitu. Ngerti? Ya, seperti itu sebetulnya. Ya, kalau kalian nanti ini ke bawah aja ini, baru yang ini ya, tadi itu. Nah, oke, ini sudah. Sekarang ke klasifikasi. Nah, klasifikasi paku ini Ibu bagi yang pertama berdasarkan jenis spora. Nah, sekali lagi lumut dan paku dia menghasilkan spora. Dan berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibagi menjadi 3. Jadi klasifikasinya ada 2, ya. Berdasarkan jenis spora dan berdasarkan ciri-ciri. Berdasarkan jenis spora ini ada yang disebut yang pertama homospor. Homospor. Kalau di biologi homo itu artinya sama. Jadi homospor artinya paku yang menghasilkan spora yang sama bentuk dan ukuran. Jadi ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Contohnya adalah Lycopodium. Ya. Nah, perhatikan. Dia itu ketika si sporaniumnya sudah matang, lalu dia pecah, sporanya semuanya sama, nggak bisa dibedain. Bentuk dan ukurannya sama. Nah, itu homospor, oke? Jadi homospor, bentuk dan ukurannya sama. Ini contohnya Lycopodium. Ya. Nah, sekarang metagenesis seperti apa pun? Nah, kali ini metagenesis ini yang biasa. Yang tadi spora, protalium, kayak gini ya. Metagenesisnya normal. Ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah heterospor. Kalau di biologi hetero itu artinya berbeda. Nah, heterospor artinya paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukuran. Jadi ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Contohnya yang berbeda ukuran yaitu ada makrospora. Makrospora gede, mikrospora kecil. Nah, ingat kalau di tumbuhan dan hewan, makro itu biasanya betina, ya. Mikro itu biasanya jantan. Jadi makrospora ini betina, yang mikrospora ini jantan. Ya. Contohnya apa? Ada 2 jenis yaitu Selaginella. Selaginella itu paku rame dan Marsilea crenata. Nah, Marsilea crenata ini bisa dimakan ya untuk lalat. Ini disebut juga paku semanggi.
Nah, ini seperti apa metagenesisnya? Kalau ini kan metagenesis yang normal. Kalau ini ada dua jenis, yaitu makro dan mikro. Berarti langsung di sini Ibu bagi di sini ada makrospora. Sebenarnya ininya sama ya, plastisitas, cuman dibagi dua aja sih sporanya gitu. Mikrospora. Makro menghasilkan, makro juga. Berarti makro protamium. Mikrospora menghasilkan mikroprotamium. Lalu kalau makro dia itu jantan, betina, makro betina berarti menghasilkan. Nah, di sini kan kalau antheridium jantan, kalau betina ini berarti archegonium gitu. Yang ini menghasilkan antheridium. Karena ini archegonium menghasilkan ovum, antheridium menghasilkan sperma. Nanti dia akan menjadi zigot, ke bawahnya sama paku dan sporamium. Nah, si sporamiumnya ini ya sporamiumnya kalau dia pecah menghasilkan dua ukuran yang berbeda. Ada yang gede, pas pecah ya. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nanti yang gede-gedenya itu betina, yang kecil-kecilnya jantan. Nah, ini jadi dia bisa menghasilkan dua. Yang ini sama yang ini. Ya, ke bawahnya sama. Jadi ini tuh yang ini berarti yang betina, yang ini jantan. Gitu. Ya, ke bawahnya sama seperti ini. Ya, sampai sini ngerti nggak? Kalau ada yang tanyakan silahkan langsung saja. Aku mau nanya. Tapi ini mah tentang struktur pakunya, Bu. Kalau rizoma sama rizoid itu sama nggak sih? Oh, ya. Rizoma kalau biologi ada oid, rizoid. Nah, oid itu artinya mirip, ya, atau menyerupai. Rizo itu akar, berarti menyerupai akar. Nah, itu tuh kalau di paku nggak punya. Yang punya tuh lumut, ya, lumut atau fungi atau jamur punya. Jadi dia ada struktur yang menyerupai akar. Fungsinya pun sama untuk nyedot gitu kan, kayak akar ya. Tapi kalau paku sudah punya akar, makanya itu akar serabut. Nah, sekarang rizoma. Kata Ibu tadi rizoma akar ya. Memang rizoma itu sering disebut akar tinggal. Ingat ya di jahe-jahean. Jahe lengkuas kunyit gitu ya, ada rizoma waktu kelas 9 ya, belajar tentang vegetatif dan generatif tumbuhan. Ada rizoma. Nah, rizoma itu akar tinggal, ada bukan akar. Itu tuh batang yang menjalar di bawah tanah ya. Disebut juga rimpang. Nggak tahu dari sananya karena di bawah tanah disebutnya akar gitu. Makanya istilahnya mirip-mirip akar rizoma gitu atau rizom gitu. Jadi beda ya. Itu sama sekali berbeda. Kalau rizom itu batang, kalau rizoid itu menyerupai akar gitu. Ya. Ibu. Ya. Ada lagi? Ya kalau ada yang istilah-istilah biologi yang nggak ngerti, silakan tanyain saja ya. Atau misalnya ini, Bu, nggak ngerti ini, jelasin lagi, boleh ya. Oke, ini sudah. Yang ketiga adalah paku peralihan. Ini masih berdasarkan jenis sporanya. Nah, kalau paku peralihan, jadi ini paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda bentuk. Jadi ini bukan ukuran yang berbeda bentuk dan bisa dibedakan jantan dan betina. Oh, ini berarti udah lebih maju ini. Makanya ditempatannya paling terakhir ya. Jantan dan betina ini. Misalnya nih, Misalnya bunga itu, bunga jantan sama bunga betina tentu kita bisa bedakan. Bunga jantan yang banyak serbuk saminya, ya. Bunga betina yang banyak putihnya, gitu kan? Bisa dibedakan ya bentuknya. Kalau yang sudah belajar biologi kan, oh bentuk putih ini, bentuk serbuk sari gini ya. Terus ada lagi misalnya alat kelamin hewan. Alat kelamin hewan yang jantan dan betina tentu kita bisa bedakan ya. Nah, kalau ini juga sama. Ini si sporanya ketika dia membuka, beda bentuknya. Ya, beda bentuknya. Tapi ukurannya bisa saja sama. Kalau tadi kan ukurannya berbeda ya, kan spor. Nah, ini mah beda bentuknya. Nah, contohnya apa? Contohnya equisetum.
Udah ya. Nah, ini bisa dibedakan. Lalu ini itu pasti berbeda si mutagenesisnya. Jadi kalau bisa dibedakan, langsung saja di sini spora jantan dan ini spora betina. Ya, spora jantan, ini spora betina. Lalu nanti ini menghasilkan protalium jantan dan protalium betina. Lalu protalium jantan menghasilkan alat kelamin namanya anteridium. Itu yang kanan begitu. Tandanya. Yang iya, maaf, makasih. Nah, ya. Lalu ini archegonium. Anteridium menghasilkan sperma, anteridium menghasilkan ovum, sperma dan ovum menjadi zigot, lalu menghasilkan tumbuhan paku, lalu menghasilkan sporanium. Nah, si sporaniumnya ada 2 jenis. Nanti menghasilkan jenis spora yang jantan, menghasilkan jenis spora yang betina. Seperti itu, ya. Jadi aslinya mah kayak gini aja kok ini. Nah, ini tinggal di ya, tinggal di apa? Dimodifikasi seperti itu. Nah, cara menghafalnya gampang ya. Apa aja yang homospor, apa aja yang heterospor. Nah, kalau ibu suka di hafalnya gini. Holiko, hesemar, dan pareq. Holiko, hesemar, pareq. Ho, homospor, Lycopodium. He, heterospor, Selaginella, Marsilia, prenata. Par, peralihan eknisatu, gitu ya. Nah, ini cara menghafalnya. Ibu fotoin dulu ya. Juga sudah kirim itu modulnya yang lantai itu ya di grup. Sudah? Kira udah nulis semua? Atau nanti aja? Nah, itu berdasarkan jenis sporatnya, ya klasifikasinya. Sekarang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, jadi ini masih klasifikasi ya. Berdasarkan cirinya dibagi 4. Yang pertama ada namanya paku purba atau
sidat. Nah, paku purba atau siloksida, kenapa dikatakan paku purba? Karena ini hampir bukan hampir, rata-rata spesiesnya sudah punah, ya. Jadi paku itu termasuk tumbuhan purba, tumbuhan yang sudah ada sejak zaman dulu, ya. Bahkan manusia sebelum ada pun paku sudah ada. Makanya ya sekarang dipakai minyak bumi tuh, bensin kayak gitu ya. Kalau bensin kayak gitu mah itu dari dinosaurus ya, dari hewan purba. Tapi kalau batu bara, nah itu dari paku-pakuan dari jenis tumbuhan purba gitu, ya. Ya boleh ya. Nah, selanjutnya paku purba ini jadi rata-rata spesiesnya sudah punah. Selanjutnya dia itu kalau yang lainnya sudah formus, dia satu-satunya yang masih berupa talus. Akar batangnya belum bisa dibedakan. Ya, jadi dia masih primitif gitu ya. Selanjutnya dia itu daunnya tergolong daun yang kecil, mikrofil, atau bahkan tidak berdaun, tidak memiliki daun, jadi cuma batang aja. Nah, contoh paku purba adalah silotum dan rinia. Nah, ini dia itu gambarnya di daunnya kecil sekali, cuma gitu doang. Bahkan ada yang batang doang gitu ya. Ini jarang sekali kita temui, biasanya ada di hutan-hutan, hujan tropis ya. Biasanya hutan yang sering terkena curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah paku kawat atau Lycopsida. Nah, paku kawat atau Lycopsida ini dia itu daunnya masih daun kecil, tapi semuanya berdaun, ya. Daunnya mikrofil, lalu dia punya strobilus. Strobilus, tahu nggak strobilus? Pinus, tahu pinus yang suka jatuh-jatuh itu yang itu keterangan ya. Nah, pinus yang suka jatuh-jatuh bunganya yang warnanya coklat, kering. Nah, itu dia itu punya kayak gitu, ya. Nah, jadi makanya disebut sehingga sering disebut pinus tanah. Jadi sebenarnya bukan pinus, tapi karena punya strobilus itu sering disebut pinus tanah. Contohnya adalah Lycopodium atau paku ekor kawat. Nah, paku ekor kawat bukan paku kawat. Nah, ini tuh disebut paku kawat karena dari batang sampai tepi daunnya, kira-kira kayak gini. Nah, sampai tepi daunnya, warnanya itu kayak kawat, warnanya hitam kayak logam gitu, ya. Kalau pasti kalian pernah lihat sebenarnya, tapi mungkin nggak nyadar bahwa itu tuh paku, ya. Nah, ini boleh kalian searching, itu tuh sering dijadikan tanaman hias atau dia hidup bebas, biasanya di tembok-tembok yang sering terkena hujan. Ini sering kita temui, ya. Seperti itu, ini bergerigi sih tepi daunnya. Selanjutnya ada lagi yang ketiga adalah paku ekor kuda atau Equisetoxida. Nah, paku ekor kuda dia juga daunnya masih daun kecil, daun mikrofil, bahkan seperti sisik, ya, di antara ruas batang. Nah, ini tuh si batangnya itu mirip ekor kuda, dan namanya disebut paku ekor kuda, ya. Lalu ini contohnya juga sering dijadikan tanaman hias, Equisetum debile. Bentuknya itu ini sering dijadikan tanaman hias, mungkin saja di rumah kalian ada nih. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini tuh ada ruas-ruas. Di bagian ruas-ruasnya ini ada daun, sisik gini. Kayak tebu gitu. Oh, kayak tebu. Jadi ada di bagian, cuma tebu gede kan? Ini mah kecil-kecil. Warnanya hijau-hijau, warnanya hijau.
Ya sering dijadikan tanaman hias di depan-depan pagar biasanya, ya seperti itu. Nah selanjutnya di searching lah ya. Yang keempat yang terakhir adalah paku sejati atau pterok sidang. Nah paku sejati kalau di biologi ya kalau semakin ke bawah nanti semakin maju. Nah ini paling maju ya. Paku sejati ini, oh iya semuanya ini sudah kormus, hanya ini yang masih halus ya. Jadi ini sudah kormus, ini juga kormus, ya akar batang daunnya sudah sejati, ini juga kormus. Nah ini daunnya daun besar, daun makrofil. Lalu dia itu populasinya paling banyak. Populasinya terbesar. Contohnya ini banyak sekali. Ada paku sarang burung, kayak sarang burung gitu ya. Warna paku semuanya warnanya hijau ya. Lalu paku tanduk rusa, jadi kayak tanduk rusa gitu ya. Lalu ada paku suplir, adiantum. Lalu ada azolla pinnata. Nah, suplir itu paling banyak. Nah, paling banyak yang tadi Ibu gambar yang daunnya gitu ya. Yang ini kita suplir mah. Ya bisa yang ada daunnya gitu. Tapi yang ada juga yang gini. Nah, semakin ke sini semakin kecil. Nah, kalau kalian offline nah Ibu kalau ini semua Ibu dulu suka ya disimpan di sini. Di tempat yang kita ada mobil, ada paku, ada lumut, kadang-kadang disimpan di sini dibentuk jadi kreatif gitu. Ya. Ini kayak gini. Nah, ini banyak sekali yang suka nempel di tembok-tembok tuh ya, paku. Nah, lalu ada azolla pinnata. Azolla pinnata itu disebut paku sawah. Ini bisa sebagai pupuk. Nah, kenapa? Karena azolla pinnata dia itu bersimbiosis dengan cyanobacteria atau alga biru, ya. Alga biru itu bisa mengikat nitrogen bebas. Waktu membahas Monera, ingat nggak? Ada namanya Anabaena azuae yang bakteria. Ingat nggak? Nah itu tuh bersimbiosis dengan ini dengan paku. Nah makanya ini sering disebut pupuk sawah. Pupuk atau paku sawah. Padahal mungkin dia kebanyakan memang hidup di sawah ya. Padahal bisa hidup di tanah juga asal lembab ya. Nah dia disebut pupuk sawah atau pupuk. Kenapa? Karena dia bisa mengikat nitrogen bebas karena sudah bersimbiosis gitu. Nah itu sudah beres ya klasifikasinya. Sekarang peran pteridophyta ya, peran paku semuanya ini. Peran pteridophyta atau paku yang pertama dia itu bisa sebagai obat luka. Ketika kalian misalnya tersesat di hutan lalu kalian terluka ya, kalian melihat paku apa saja ya, misalnya suplir kan paling banyak yang suplir, ditumpuk saja dibejek-bejek lalu kalian tempelkan luka gitu ya, itu biasanya bisa cepat kering lukanya. Selanjutnya paku juga banyak sekali yang digunakan untuk tanaman hias ini ya, lalu bisa untuk bahan makanan yang tadi lalap gitu ya, sebagai ini contohnya Marsilea crenata atau paku semanggi, bentuknya itu kayak gini. Nah warna ini tuh ada 3, ini love gini tuh kayak gini ya, semanggi. Lalu ada lagi tadi pupuk. Bukan organik kalau organik mah jadi diolah dulu kalau ini mah ketika dia ada gitu ya sebagai pupuk ayah. Nah ini contohnya si azolla pinnata. Karena azolla pinnata ini ya dia bersimbiosis dengan cyanobacteria. Cyanobacteria ini disebut juga alga biru
yang bisa mengikat nitrogen bebas. Nah, tanah yang banyak nitrogennya akan subur tanahnya ya. Nah, sehingga ini jadi pupuk. Selanjutnya lagi ada apa ya? Bisa sebagai vegetasi perintis atau pelopor juga karena dia hidup di tanah yang lembab dan banyak mengikat air ya. Seperti itu. Sudah deh. Oh, itu bersimbiosisnya itu mutualis. Ya, mutualisme. Jadi si pupuk si pakunya ini dia ini sebentar, bersimbiosis mutualisme. Jadi gini, kan paku itu dia itu bisa berfotosintesis ya. Nah, dia autotrof. Berarti dia menyediakan makanan bagi si bakteri. Tapi bakterinya dia menyediakan nitrogen bebas yang bisa digunakan berbuah. Tadi makanannya digunakan berbuah, nitrogen bebas juga digunakan berbuah gitu. Jadi dia bersimbiosis mutualisme ya. Gitu. Ya, sekali lagi paku juga ya, dia bisa berfotosintesis, tapi dia bisa numpang di tumbuhan lain ya. Bisa numpang misalnya pohon mangga kayak gitu ya. Nah, dia epifit. Jadi epifit ini dia disebut simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme, pakunya utuh, tapi tanamannya tidak dirugikan. Jadi dia epifit, dia bisa menggantung di pohon atau tanaman lain, tapi tidak merugikan. Jadi dia tetap berfotosintesis, dia hanya ikut hidup aja gitu, ya seperti itu. Sudah, ya itu perannya. Selesai paku. Nanti minggu depan kita masuk ke spermatofita. Nah, spermatofita itu banyak sekali. Mudah-mudahan minggu depan satu pertemuan beres ya. Soalnya kita harus kejar ini materi anemonia itu banyak sekali. Kalau di sekolah mungkin kalian masih briofita ya, masih lumut ya, masih lumut atau? Oh, baru selesai fungsi. Oh, lumut baru selesai. Oh, mungkin baru selesai. Iya. Lumut pun belum. Nah, ya memang kalau di CG pasti lebih cepat ya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa tambahan kapanpun ya. Asal dari beberapa hari sebelumnya bilang dulu tuh ke Mbak Vita, atau Mbak Ida ya, pokoknya. Nah, nanti itu akan dijadwalkan di jauh-jauh hari seperti itu. Misalnya kurangnya di biologi atau mau ada ulangan, ada kuis atau apapun boleh ya, seperti itu. Jadi ini kita meskipun lebih cepat nanti, tapi kalian bisa mengulang lagi ya. Bu fotoin dulu. Nah, silakan buka modulnya. Yang modul pelantai itu tuh Ibu ada kirimin di awal. Nah, ini untuk kuisnya. Kerjakan halaman 12, kalau paku 11 sampai 20. 1 sampai 10-nya kan lumut ya. Ya, seperti biasa boleh di chat Zoom, boleh juga di line ya. Ibu izin ke toilet dulu ya.
Kalian ingin enggak? Bu, lumutnya ini harus. Ya, kalau lumut. Aku permus. Kalian teh lesnya hari apa aja? Sama. Selasa Kamis lesnya. Iya. Selasa Kamis. Nah, kan kalian jadwal lesnya Selasa Kamis ya. Nanti bisa tambahan Senin, Rabu, Jumat bisa. Kita dapat jadwal. Jadwal sekolahnya? Atau jadwal. Yang ini aja hari itu. Misalnya ada satu hari yang enggak ini coba. Ada free kadang enggak. Kadang tugas ya. Ya, tugas. Aku izin off cam bentar, mau sholat. Ya, boleh sayang.
Kalau udah ngirimnya boleh di Line atau di chat Zoom ini. Nanti Ibu langsung periksa. Dari nomor 11 sampai 20, nah. Halaman 12 ya.
Sampai 18:10 ya. Nanti Ibu bahas. Udah kira dan enam. Cuma soal yang belum Oh, kenapa? kenapa sama ini? Selalu 70, 80. Selalu 80. Oh, ini hasil 70. Apa? Pelit ya. Oh, salah ini. Salah menempatin. Dia asal tulis agak lama mana yang aku masuk
Ayo 1, 2 orang lagi. Ayo 2 orang lagi mau Ibu bahas. Oh tadi asal nggak dingin, sekarang dingin. 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 Tadi kan enggak. Ayo Fabian dan Aido. Oke, kita bahas dulu ya. Oke, kita bahas ya. Aido nyusul ya, Nak. Nomor 11. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk pteridofita. Yang pertama betul ya, terdapat jaringan penghulu. Lalu fase dominannya sporofit, betul ya. Jadi 1 dan 2 jawabannya D. Nomor 12, daun yang berfungsi untuk penghasil spora adalah sporofil. Nah, yang E ada sporofit ya. Kalau sporofit belakangnya T itu adalah fase. Nah, kalau daun belakangnya L, sporofil, berarti C. Nomor 13, organ yang menghasilkan ovum pada tumbuhan paku, berarti archegonium. 13 A,
Nomor 14, gaur metagenesis pada tumbuhan paku homospor. Spora berkecambah menjadi, nah ingat, rata. Berarti spora akan berkecambah menjadi ta. Ta itu adalah protalium. Ya, protalium. Berarti jawabannya yang D. Kalau protonema itu lumut. Selanjutnya nomor 15. Tumbuhan yang tidak termasuk tumbuhan kormus, yaitu yang tidak termasuk berarti lumut. Ya, paku berbiji tertutup, berbiji terbuka itu adalah kormus. Ya, sudah kormus. Pokoknya yang bukan kormus, yang talus itu lumut. Nah, memang lumut ada lumut disebutnya peralihan ya dari talus ke kormus, tapi kebanyakannya memang talus gitu. Lalu nomor 16, sporangium paku bertumpuk dalam suatu badan. Sporangium itu nanti akan bertumpuk menjadi sorus. Kan sorus itu kumpulan sporangium ya. Jadi yang B jawabannya. 16 B, BB. Nomor 17, sel telur dalam perkembangbiakan tumbuhan paku dihasilkan oleh, sel telur itu dihasilkan oleh archegonium 17E. Ya. Lalu nomor 18, jenis daun tumbuhan paku yang berperan untuk melanjutkan keturunan berarti daun yang fertil atau daun yang subur, ya. Berarti itu tuh sporofil. 18B. Lalu tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan antara paku homospor dan heterospor, berarti peralihan itu yang Equisetum debile, ya. Yang D. Paku peralihan ya, 19D. Lalu nomor 20. Nomor 20, tumbuhan paku memiliki daun tropofil dan sporofil. Perbedaannya yang C ya. Daun tropofil untuk fotosintesis, sporofil untuk menghasilkan spora. 20 C gitu ya. Nomor 12. Oke, ini bagus-bagus ya nilainya. Silakan. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang Eridophyta? Ya. Maaf tadi boleh diulangin jawabannya aja nggak? Boleh. 11 dodol. Ya, 12C. 13A. 14 dodol, 15E, 16 bebek, 17E, 18 bebek, 19 dodol ya, 20C. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, kalau tidak ada, Ibu tutup aja ya. Minggu depan spermatofita ya. Minggu depan spermatofita. Sekali lagi kalau kalian mau tambahan silahkan bilang saja ya. Selalu semangat, ya, tetap jaga kesehatan juga ya. Semoga sukses selalu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu.